Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farul Rahmat Anas dari kelas B NDI 146240098. Di sini saya akan mendemonstrasikan pekerjaan saya, tugas saya, yaitu tugas EAS yang diberikan oleh Pak M. Firdaus ST Magister Komputer. Di sini di, di dalam petunjuk yang sudah diberikan oleh Pak Firdaus, eh, harus membuat video menjelaskan source code yang sudah kita buat. Memasukkan video pada YouTube minimal 90 menit. Oke. Perintahnya yaitu yang pertama harus bisa login dan logout. Mekanisme login dan logout harus benar, harus harus mempunyai home, mempunyai menu berisi mahasiswa, dosen, mata kuliah, grafik, dan laporan. Untuk data mahasiswa adalah CLD mahasiswa yang di dalamnya menampung data NBI, nama, alamat, IPK, SPP, prodi, dan file ijazah. Lalu untuk data dosen diisikan oleh kode dosen, nama, alamat, prodi, dan jabatan. Untuk mata kuliah diisikan kode mata kuliah, nama matkul, dan SKS. Lalu harus ada pagination. Pagination itu seperti kalau misalnya datanya terlalu banyak, maka dilanjutkan di page selanjutnya. Nah, untuk data laporan, ceru di laporan, membuat laporan mahasiswa, dosen, dan matkul. Jadi misalnya kalau semua data tiga data ini akan dimasukkan ke dalam CRUD laporan. Lalu untuk grafik diambil dari kolom SPP di tabel mahasiswa. Bisa menggunakan line, bar, atau pie. Eh, Contohnya seperti ini. Eh, Contoh bar, line, dan pie. Nah, seperti ini ya. Kalau yang ini bar, sebentar kita lihat data ya. Kalau bar itu seperti kotak-kotak seperti ini. Lalu untuk line itu berbentuk garis seperti grafik. Dan untuk pie chart membentuk huruf lingkaran. Oke. Lalu terdapat juga upload file. Upload file ini nanti saya tambahkan di upload di dosen dan juga mahasiswa. Oke, untuk temanya opsional. Di sini saya menggunakan exam, tetapi bukan exam pada Windows, melainkan exam versi Linux. Nah, nanti exam Linux ini akan saya run di dalam WSL. WSL ini adalah Windows Subsystem Windows Linux. Adalah fitur Windows memungkinkan Anda menjalankan lingkungan Linux di komputer Windows. Untuk caranya yaitu kita buka terminal, lalu kita buka di Ubuntu, kita tunggu sebentar, lalu kita buka di sini, kita masuk ke sini ya.
kita copy, lalu kita ketikkan sudo dot manager linux x64 run. Kita tekan password, maka nanti Linuxnya sudah berjalan, akan tampil Windows. Nah, untuk kita aktifkan semuanya, mungkin kalau di Windows tampilannya agak sedikit berbeda, tapi intinya kita start semuanya. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Lalu kita buka terminal lagi. Kita split. Gunanya untuk kita ketikkan sudo chmod minter 777 ke folder opt lam htdocs. Oke, ini fungsinya untuk folder dari htdocs dari exam yang versi Linux bisa diakses, bisa diedit, bisa dihapus, dan bisa dimodifikasi sesuka hati. Lalu kita buka File Explorer di Linux, Ubuntu, lalu ke opt, lam, dan ke htdocs. Nah, di sini saya menyimpan filenya. Lalu kita lanjutkan, kita buka Visual Studio Code. Lalu karena ini WSL, kita ketikkan SL sini, open the menu, connect to WSL. Oke, sedang menunggu. Open folder, kita back ke opt, lam, htdocs. Kita oke. Dan htdocs sudah bisa kita akses. Oke, setelah kita mengakses htdocs, kita coba membuat database di localhost dengan ketentuan di Word. Nah, kita membuat data untuk mahasiswa, dosen, mata kuliah, grafik, dan laporan. Berarti kita membutuhkan 5 database dan juga 1 untuk user bisa login untuk mengakses Siakat. Langsung kita buka localhost. Localhost php my admin. Oke,
Selesai, kita buat database baru di sini. Kita zoom dulu ya. Nah, basis data coba kita misalnya database siaga. Kita buat. Nah, di sini nama tabel kita pertama kita pakai nama apa ya? Nama dosen. Kolomnya kita butuh mungkin 6 mungkin. Kita buat. Nah, di sini kita butuh dalam instruksinya itu membutuhkan kode kode dosen, nama, alamat, prodi dan jabatan. Mungkin di sini kita tambahkan ID aja, ID, terus integer kita buat 11, terus kita aktifkan auto increment, primary key ya, primary key, lalu kita tulis kode dosen, terus tipenya varchar. Varcharnya isinya kita coba 10 aja. Ini dibiarkan aja, lalu nama kita pakai varchar, nama mungkin 255 aja, lalu alamatnya kita, karena alamat ini biasanya itu agak panjang atau agak biasanya panjang sekali, kita pakai tipe data teks. Sebenarnya sama dengan varchar, cuma teks bisa menampung lebih banyak. Lalu kita ke prodi, kita tipenya varchar, kasih panjangnya mungkin 100, lalu kita pakai jabatan varchar ya, mungkin 100 juga. Kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah membuat tabel untuk dosen. Di sini saya gunakan primary key untuk ID-nya untuk sebagai penanda kalau misalnya apa namanya itu bisa nambah-nambah terus, misalnya 1, 2, 3. Kalau misalnya data 2-nya hilang, maka dia tidak akan mengganti data yang kedua, maka diteruskan jadi saya tambah lagi menjadi 1, 3, 4. Oke. Lalu kita buat lagi tabel mahasiswa. Mahasiswa. Kita buat sama seperti tadi, ID. Di sini kasih ada NBI, nama, alamat, IPK, SPP, buat dan ijazah. Kita masukkan di sini ya. Jadi NBI, nama, alamat, kita tambah mungkin 3 lagi ya, 3 kolom, alamat, prodi, IPK, dan juga SPP. Oh ya, satu lagi buat filenya.
Oke, untuk tipe datanya kita pakai integer, panjangnya mungkin 11 mungkin, NBI-nya kita pakai integer juga 20 digit, terus apalagi ya, namanya itu varchar 50, alamat kita pakai teks juga boleh, kita pakai teks saja. Kita prodi varcharnya 2 varchar, kita kasih 20, IPK kita pakai integer 20. Mungkin kalau IPK gak usah banyak-banyak ya, ya mungkin 5 atau 2, mungkin 5 aja ya, 5. Terus PP-nya kita agak banyak, kita coba 255 aja. Lalu valid jasanya kita pakai varchar 20 aja. Oke, sudah, ini kita auto increment, pasti di otomatis primary key, kita klik simpan. Nah, kita buat tabel baru lagi untuk membuat mata kuliah. Buat tabel mata kuliah, kita kasih nama mata kuliah, sini kita ID, di sini pakai kode matkul, mana matkul sama SKS, berarti pakai kode mata kuliah, nama matkul, SKS. Ini pakai varchar 100, integernya 50, ini pakai 11 kayak tadi, SKS-nya integer 50 aja. Oke, auto increment dan simpan. Terus kita buat satu lagi, yaitu saya rasa udah ya, untuk grafik sama laporan ini nggak pakai database karena kita ngambilnya dari mahasiswa dan juga dosen. Terus kita buat lagi, mungkin buat users ya, supaya bisa kita membuat akun, supaya bisa login ke siakat yang kita buat. Mungkin kita sebentar, kita zoom aja dulu. Nah, tabelnya kita pakai users, ID-nya input ID, di sini username, password, ini kita pakai varchar lagi 50, kita pakai 50 dan juga 50. Oke, auto increment, kita lihat SQL-nya gimana.
Oke, tutup. Kita simpan. Oke. Lalu kita lanjut untuk membahas kode indeks PHP. Fungsinya indeks PHP ini untuk menghubungkan ke database, memverifikasi pengguna dan membuat user interface supaya bisa diakses pengguna dengan lebih mudah. Di bagian kode, kita mulai dengan sesi session start atau sebuah fungsi yang memungkinkan kita dapat menyimpan informasi setelah pengguna login. Lalu kemudian kita mendefinisikan variabel koneksi database, host, user, pass, dan db. Kita menggunakan MySQLi untuk membuat koneksi ke database. Jika koneksi gagal, maka kita menghentikan eksekusi dengan die dan menampilkan beberapa kesalahan. Contohnya di sini, kalau dia gagal, maka dia muncul teks koneksi gagal. Lalu untuk proses login, setelah login kita berhasil, maka dia akan memeriksa apakah metode permintaan kita itu adalah post atau get. Perbedaannya yang mencolok di sini kalau mengirim data itu ada dua tipe. Yang pertama ada post dan get. Kalau post itu adalah gunakan untuk operasi yang lebih rumit seperti formulir mengunggah file. Kalau yang get data sederhana seperti mengambil halaman web, get menggunakan URL sebagai media interpret data. Jadi kalau post itu seperti kita mengirimkan data langsung ke server. Kalau get itu mengirimkan data di sini di URL. Misalnya seperti itu. Lalu setelah kita proses apakah request metodenya sama dengan post, maka kita mengambil username dan password dari form. Lalu ini dari username, jadi data username akan dimasukkan ke variabel username. Variabel password akan mengambil data dari database password. Lalu ketika password ini sudah diambil, maka kita akan melakukan hashing, yaitu sebuah apa namanya, sebuah enkripsi lah. Jadi misalnya dalam enkripsinya dalam bentuk MD5 seperti ini ya. MD5 hash adalah fungsi hash kriptografi yang menghasilkan nilai hash 128 bit atau 32 karakter dari heksadesimal. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Ketika kita mengetikkan kata Fox, maka fungsi dari MD5 hashing ini akan mengacaknya menjadi angka acak dari kombinasi heksadesimal dan angka biner. Oke, fungsinya apa? Fungsinya untuk agar data yang kita kirimkan itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Contohnya di sini kita buka PHP MyAdmin, kita lihat di siakat, kita lihat di users. Nah, seperti ini bentuknya. Saya
sudah membuat dua database, yang satunya admin dan satunya baru. Oke. Lalu setelah kita melakukan hashing, kita kecilkan dulu. Lalu kita cek pengguna. Kita menyiapkan eh, query SQL untuk memeriksa apakah ada pengguna dengan username dan password yang sesuai table users. Jika kita menggunakan statement, maka mencegah serangan SQL injection. Jadi, fungsi ini memeriksa apakah ada pengguna dalam username dan juga password. Lalu jika pengguna ditemukan, maka username akan melakukan session dan mengarahkannya ke home PHP seperti ini. Nah, masuk ke session langsung ke home PHP. Nah, jika data di sini salah, tidak sesuai dengan PHP MyAdmin di sini, maka dia akan menampilkan sebuah pesan, yaitu username atau password salah. Sekarang kita coba ya. Misalnya Budi, passwordnya sembarang wis. Maka dia username atau password salah. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjut ke body text HTML. Kita di sini menggunakan Bootstrap untuk membuat tampilannya menjadi responsif dan menarik. Di sini saya menggunakan Bootstrap. Bootstrap itu apa? Bootstrap itu seperti ini. Bootstrap ini seperti apa ya? Sebuah kerangka CSS yang bersifat open source untuk merancang situs website dan aplikasi website. Jadi ini Bootstrap itu seperti CSS dan sebuah perpustakaan CSS dan juga JavaScript. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah website tidak ingin repot-repot membuat style, maka kita bisa mengaksesnya dari Bootstrap tersebut. Setelah kita mengakses dari Bootstrap lewat ini, cara mengaktifkannya menggunakan ini ya, include via CDN. Lalu kita masuk ke function ya, function validate form, yaitu kita lihat di sini ada variabel const username dan password diambil dari get element by ID. Nah, jika username dan passwordnya kosong, maka dia akan apa namanya? Wow, stop. Oke, kini kita pakai Bootstrap sebentar ya. Kita bahas cons-nya, kita lanjut. Jadi kalau misalnya di dalam ID username dan password tidak ada data, maka dia akan ngeprint username dan password tidak boleh kosong. Return false. Jadi kita coba ya. Jadi kita bahas dulu ya sebelum kita coba. Di dalam head ini kita masukkan fungsinya di atas head. Lalu di dalam body ada div class, ada container. Kontainer ini fungsinya untuk kontainer ini fungsinya untuk membungkus untuk membungkus agar berbeda section. Misalnya seperti ini, kita reload dulu ya. New, kita inspect elemen, kita lihat di mana ya, body container. Nah, jadi kontainer itu
adalah di sebelah sini. Nah, kontainer itu yang di ditampilkan oleh kotak ini, kontainer. Lalu yang username ini di atas. Kalau ini form method untuk formnya. Jadi formnya di section ini. Lalu ini kita ganti sectionnya. Ini menggunakan apa namanya? Bootstrap, bootstrap, dan kita buat kontainer lagi. Di dalam kontainer buat div class lagi. Nah, di sini buat div class untuk apa namanya? Untuk form loginnya. Nah, di sini ada lagi buat card-nya. Di sini ada di dalam lagi kita buat lagi. Ini untuk yang username dan passwordnya. Nah, ini yang untuk username. Yang ini juga untuk password. Seperti itu. Kita exit dulu. Nah, jadi nanti password section eh, kelas input password ini kita beri nama ID password, dan juga kalau username kita berikan ID username. Oke, supaya apa? Nanti bisa diproses di sini. Ini sebentar ya, ini betul. Kita coba ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, tidak bisa karena dia tidak sama. Oke, seperti itu. Oke, di sini saya akan baik guys ya. Hmm. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu source code yang ada di dalam program CRUD. Yang pertama kita bahas adalah config PHP. Di dalam config PHP terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada server, user, password, dan nama database. Di sini juga ada database MySQLi_Connect. Di dalamnya terdapat variabel-variabel yang akan kita bahas hari ini. Kita bahas yang pertama yaitu server. Server di sini adalah alamat server database. Dalam hal ini kita kita menggunakan localhost, ya berarti database kita berada di komputer yang sama dengan aplikasi. Seperti contohnya ini, kita pakai localhost, maka menggunakan server localhost. Lalu user atau variabel user ini, yang ini itu adalah nama pengguna bagi mengakses database. Biasanya kalau di defaultnya MySQL itu menggunakan root untuk sebagai default. Yang ini namanya variabel password adalah kata sandi untuk pengguna tersebut. Sebaiknya kita nggak pakai karena kita hanya membuat website tanpa password. Jadi keamanan yang penting programnya jalan. Lalu nama database ini kita ambil siakat. Kenapa siakat? Karena nanti nama database ini akan menghubungkan kita
ke ke database yang sudah kita buat pada PHP MyAdmin. Lalu di variabel db ini kita menggunakan fungsi MySQL Connect, yaitu untuk membuat koneksi ke database. Fungsi ini berfungsi sebagai menerima 4 parameter, yaitu server, user, password, dan nama database. Jika koneksi berhasil, maka server di variabel db ini akan berisi objek koneksi yang dapat kita gunakan berinteraksi dengan database. Dan jika gagal, kita akan mendapat kesalahan. Oke. Oke, setelah kita membahas indeks PHP atau login, kita langsung saja login. Nah, di sini kita masuk ke menu home seperti link di atas. Jadi eh, kita lihat ke ini ya, lihat ke source code-nya. Jadi kita mengincludekan dashboard PHP. Dashboard PHP itu adalah yang ini seperti navbar di atas. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Oke. Terus kita mungkin masuk ke mana ya? Ke CSS-nya saja ya. Kita lihat CSS-nya. Jadi CSS home ini ya, yang home, bukan yang kalau yang biru ini yang atas ini adalah dashboard, yang di bawah ini adalah home, menu home. Jadi di home ini saya pakai CSS-nya inline CSS. Jadi di dalam program HTML. Jadi kita pakai marginnya auto, fontnya pakai Arial sans serif, displaynya flex directionnya pakai kolom, ketinggiannya 100 VH. Lalu di konten, kelas konten ini div konten, saya pakai flexnya sebesar 1, paddingnya 20px, overflow-nya auto, dan teksnya kata tengah. Jadi kata tengah seperti ini. Yang untuk ya satu kita pakai margin top-nya 0. Oke, kita masuk ke bodinya ya. Jadi kita masuk ke dalam body seperti yang saya jelaskan tadi ini. Jadi kontennya masuk di yang ini masuk ke dalam div konten. Lalu kita bahas ini script yang ada di dalam body, yaitu permintaan Ajax. Kita harus tahu dulu apa itu function load page ini. Nah, ini berfungsi, sebentar kita kecilkan dulu ya. Ini berfungsi untuk memuat konten file PHP secara dinamis. Nah, untuk fungsi page ini merupakan nama file PHP yang ingin kita muat. Jadi misalnya dalam proses kita membuat objek XML HTTP request, kita melakukan permintaan Ajax. Kita membuka permintaan dengan metode get dan URL yang kita berikan. Setelah permintaan kita selesai, maka if jika statusnya 200, yang berarti permintaan kita berhasil, maka kita mengupdate konten div dengan respon dari server. Jika tidak, kita menampilkan kesalahan. Jadi error tidak dapat. Lalu
integrasinya. Oh, ini sudah. Oke, ini mungkin ini sudah selesai untuk halaman home. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu PHP mahasiswa. Kita klik di sini. Oke, di sini untuk kita lihat buka kita lihat apa HTML-nya dulu. Untuk body saya pak style body menggunakan font family Segu UI Tahoma Geneva Verdana Sans Serif, marginnya 0, paddingnya 0, displaynya flexbox, dan background colornya saya pakai warna biru. Untuk div kontennya kurang lebih sama, mungkin saya tambahkan border radius, box shadow, background color, dan max width nya 90%. Untuk H1 ini untuk data mahasiswa. Untuk mana ya? H1 itu. Oh ya, data mahasiswa ya. Data mahasiswa di sini saya pakai warna hitam sebenarnya. Intersection Center, fontnya 8px, marginnya 20, border bottomnya 2px warna kuning, dan padding bottomnya 10px. Untuk table, kelas table, di sini saya pakai eh, besarnya 100%, border collapse-nya collapse, background color-nya yang ini putih abu-abu, lalu border radiusnya 8px, overflow-nya hidden. Lalu untuk saya tambahkan lagi style untuk TH dan TD 1px, lalu untuk TH TED head itu backgroundnya ini yang TED head ini warna biru. Ini bisa kita ganti, misalnya kita ganti warna kuning juga bisa. Kita save dan kita reload. Nah, ganti yang kuning. Kita balik ke biru aja ya. Biru paddingnya 12px, text nya center. Oke, kita mungkin kita lihat dulu sini ya, dalam bodinya. Kita bahas untuk ini di dalam body. Di sini kita menggunakan config PHP. Fungsinya seperti apa? Jadi fungsinya untuk menghubungkan data yang ada di localhost ini ke dalam PHP mahasiswa. Ini saya bahas yang total query dulu ya. Ini mana dulu? Oke, yang pagination dulu aja saya bahas. Untuk pagination sendiri di sini kita menggunakan variabel limit. Jadi jumlah data per halaman. Jadi di sini saya setting 5. Jadi kalau misalnya datanya lebih dari 5 buah, misalnya ini 7 nih, maka dia akan ditaruh di page selanjutnya. Lalu kita pakai iset page ini, maka get ke page, lalu offset jika page-nya variabelnya min 1 dikali dengan limit jumlah data per halaman. Lalu kita lanjut ke ini query untuk mengambil total data. Jadi total data di sini maksudnya ada ini ada variabel total query, ada select count, ada menggunakan fungsi count,
total dari tabel mahasiswa, data mahasiswa. Yang ini, ya, yang ini nanti dimasukkan ke total result database ke query, jadi total query akan dimasukkan ke sini. Total data, total result, ke fetch, masukkan ke dalam total. Oke, lalu kita ambil query untuk mengambil data mahasiswa dengan batasan di batas ya. Jadi SQL select from mahasiswa limit offset. Jadi nanti hasilnya ke result ke dimasukkan ke query ke variabel SQL. Oke, lanjut kita mengambil data mahasiswa ya di sini. Oh ya, saya lupa bahas. Jadi limit dan offset di sini fungsinya untuk mengambil data yang diperlukan untuk halaman ini yang perlu ditampilkan. Oke, terus lalu kita membuat sebuah decision ya. Jadi jika datanya itu ditemukan, maka kita dapat menampilkan data dalam tabel HTML. Setiap baris tabel berisi informasi mahasiswa, termasuk link yang file jasa serta opsi untuk mengedit atau menghapus data. Di sini kita buat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 8 ini ya, 8 tabel yang masing-masing tabel ini diisikan ini pakai well. Jadi dimasukkan ke row fetch exoc ini buat menyambungkan ke ini php-myadmin, dan jadi nanti eh, data yang ada di NBI di php-myadmin akan dimasukkan ke NBI, lalu ke nama, masuk ke nama, yang alamat masuk ke alamat, dan seterusnya. Khusus untuk aksi kita pakai masukkan href update mahasiswa dan delete mahasiswa. Ya, kalau misalnya tidak ada, maka tidak ada data mahasiswa. Oke, total data di sini kita pakai variabel yang kita deklarasikan di atas, yang ini total data, pakai sale ya. Kita buat button tambah data. Grade, di sini pakai grade mahasiswa untuk nambah data. Dan untuk setup paginess-nya seperti ini. Jika variabel page kurang dari lebih banyak daripada 1, maka kita masukkan ke tombol sebelumnya, href sebelumnya. Dan jika kita membuat ulangan di sini, total page-nya page ke echo variabel i sama dengan page dan aktif. Ini untuk menambah perulangan, misalnya page-nya ada 1, maka ditambah i plus ini buat increment menjadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Lalu jika kita buat statement di sini, jika page-nya kurang lebih dari total page, maka ke berikutnya. Seperti itu pada database fungsinya close. Jadi seperti ini, berikutnya punya seperti itu. Oke, di sini kita sudah membuat database untuk user. Di sini kita sudah membuat username dan password. Nah, sekarang kita memasukkan data ke dalam username dan password. Caranya kita klik tambahkan, kita kasih nama misalnya Faruk.
Nah, di sini saya coba pakai kata apa ya misalnya bangkit misalnya. Kita generate, maka dia akan menggenerate MD5 hash. Kita coba copy dari sini, kita tempelkan di sini. Oke, coba dua, kita kirim ya. Terus kita kirim lagi. Oh, ini enggak mau tiga berarti. Oke, sudah kita buat ya. Kita coba login, namanya Faruk, santinya. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman dashboard, dan di awal menu kita sudah disambut dengan selamat datang. Selamat datang di sini eh, termasuk dalam home PHP. Di sini kita coba lihat satu-satu ya, apa namanya, setiap menu yang kita buat. Oke, kita pergi ke mahasiswa. Nah, di sini data mahasiswa masih kosong. Kita coba tambahkan data. Kita pakai nim ya, namanya misalnya CC, alamatnya di Bekasi, prodinya ilmu komunikasi, IPK-nya 3, SPP-nya kita kasih berapa ya? 12 juta. Kita tambahkan file ijazah. Di sini kita pakai file terserah ya. Di sini saya pakai foto ini, foto solid black. Kita tambah, maka data akan berhasil ditambahkan. Goblok lagi katakan kencing. Oke, di sini kita klik login. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan menu awal. Saya simpan di menu home PHP. Yang di sini kita lihat apakah sesuai dengan ketentuan. Menu berisi mahasiswa, dosen, mata kuliah, grafik, dan laporan. Mahasiswa, dosen, mata kuliah, laporan, dan grafik. Oke, sudah sesuai ketentuan. Mari kita coba buka satu-satu ya. Saya ini mahasiswa. Di sini kita belum menginputkan data. Kita coba input data ya dari sini. Name-nya apa ya? Ini coba jus 8 9 aja. Namanya CC. Alamat Bekasi. Prodinya ilmu komunikasi. IPK-nya 3. SPP-nya 14 juta. Kita file jasa ini kita pakai file random aja ya. Ini saya pakai file ini solid black. Kita open, kita tambah. Di sini ada muncul keterangan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu klik OK. Dan ya, kita sudah berhasil menambahkan data mahasiswa. Sekarang kita lihat di localhost. Apakah di data mahasiswa ada perubahan? Ya,
tepat sekali ada perubahan. Jadi ini kenapa ID-nya ke 58? Karena sebelumnya saya sudah membuat ID sebanyak 57 dan saya sudah hapus semuanya, jadi auto increment-nya tetap menyala. Oke, terus kita coba lihat file, ada yang salah. Kita edit ya. Hmm, itu sesuatu yang enggak beres ini. Coba kita lihat upload. Oh, kita data mahasiswa. Hmm, oke, sekarang kita coba menambahkan data baru ya. Sini ada data mahasiswa, kita namakan Budi Ahmad, Niden, Hukum, SPP 12 juta, kita close file, kita klik on title, data manusia, oke, kita lihat apakah bisa, ternyata bisa. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Sekarang untuk paginasinya, kita coba buat data banyak, tapi kita buat di sini aja di localhost. Coba lihat di localhost, kita tambahkan dari sini, misalnya NDI-nya berapa tadi? Kita buat sama aja ya. Namanya Reno Sanjaya. Alamatnya misalnya mana ya? Ini ada buktinya psikologi, IPK-nya 3, SPP-nya itu ini aja. Ini kita buat data dummy aja ya. Sebuah data yang kalau diklik itu nggak ada isinya. Ini kita coba buat nampilin pagination. Kita ketikkan di PNG, kirim, kita kirim lagi, kita lihat di database-nya. Oke, tambah satu lagi ya, kita tambahkan satu lagi, NBI-nya 0, namanya saya Budi hilang, alamatnya kita mana ya, Mojokerto, berartinya Ketok, kedokteran, IPK-nya 3, SPP-nya 12 juta. SPP ya. Ijazah kita ijazah PNG. Kita klik kirim, terus kita kirim lagi.
kita sudah membuat database lewat lewat MySQL dari PHP MyAdmin. Kita coba refresh ini. Nah, di sini saya setting jika jika datanya lebih dari 5 5 data, maka dia akan membuat bikin nation satunya lagi. Karena di sini total mahasiswanya ada 6. Oke, untuk data mahasiswa sudah clear. Lalu kita lihat ke dosen. Di sini kita dosen sama saja seperti tadi. Kita lihat ketentuannya. Kode dosen, nama, alamat, prodi, jabatan. Misalnya dosennya kita riset 02, namanya Iwan Setiawan, alamatnya Rungkut Lor, prodinya industri, teknik industri, jabatannya kita kaprodi misalkan, kaprodi tanpa dosen. Oke, kita lihat di database kita ya sudah berhasil terbuat di sini. Untuk pagines ini edit sama hapus sama saja. Kita coba misalnya alamatnya ganti nih. Code Kidul misalkan. Kita update. Kita lihat di sini. Oke, sudah berhasil ya. Terus kita coba tambahkan lagi ya. Kita tambahkan. Di sini sudah berhasil berubah. Sini kita tambahkan secara manual untuk lihat pagination-nya. Kita buat data dummy. Isya. Alamatnya Waru. Artinya mesin. Jabatannya misalnya dosen. Kita kirim. Kita kirim lagi. Kita lihat di dosen. Kita tambahkan lagi. Ke dosennya namanya itu tanah, alamatnya tuh Gunung Anyar, buktinya kedokteran, jabatan dosen. Kita kirim lagi jadi dosen. Nah, kita buat kurang lebih 7. Kita reload. Nah, ada pagination-nya. Kalau kita hapus, sini juga ikut kehapus. Nah, itu. Lalu kita ke mata kuliah. Di sini sama seperti tadi, kita tambah ke mata kuliah dulu. Saya 10.
kalkulus 5 3 SKS tambah update. Nah, sudah berhasil. Kita tambah data, lihat di mata kuliah ya. Oke, sudah terupdate. Kita coba buat sekali lagi. Aku isi kuantum untuk SKS aljabar linear salah, kodenya 105 misalnya 1003. Nama matkulnya misalnya aljabar linear, SKS-nya 3 SKS. Kita send, oke, kirim lagi. Kita lihat di mata kuliah. Oh, ada. Kita tambah data lagi, satu lagi ya. Terus apa ya? Oke, sudah selesai. Untuk di sini juga sudah ada. Nah, untuk laporan, nah di sini laporannya kita ambil dari tabel mahasiswa, tabel data mahasiswa, dan juga dosen, dan juga mata kuliah. Ya, seperti ini. Data mata kuliah, mahasiswa. Kita coba download ya, kita coba download yang ini. Maka ini ada foto yang kita kirim tadi. Lalu untuk sebentar, close. Chart grafik. Nah, di sini grafik menunjukkan jika ada beberapa mahasiswa, saya zoom dulu ya. Ada grafik menunjukkan SPP mahasiswa. SPP mahasiswa di sini 15.000-nya ada dua anak, ada yang 14.000, nah ya, ada yang lain seperti itu. Kita coba ganti, nggak usah ya, kita tetap gini aja. Lalu kita logout, maka dia akan kembali ke tampilan logout. Oke, di sini kita klik login. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan menu awal. Saya simpan di menu home PHP. Yang di sini kita lihat apakah sesuai dengan ketentuan. Menu berisi mahasiswa, dosen, mata kuliah, grafik, dan laporan. Mahasiswa, dosen, mata kuliah, laporan, dan grafik. Oke, sudah sesuai ketentuan. Mari kita coba buka satu-satu ya. Saya ini mahasiswa. Di sini
kita belum menginputkan data. Kita coba input data ya dari sini. Name-nya apa ya? Ini coba 7, 8, 9 aja. Namanya CC. Alamat Bungurasi. Prodinya ilmu komunikasi. IPK-nya 3. SPP-nya 14 juta. Kita file jasa ini kita pakai file random aja ya. Ini saya pakai file ini solid black. Kita open, kita tambah. Di sini ada muncul keterangan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu klik OK. Dan ya, kita sudah berhasil menambahkan data mahasiswa. Sekarang kita lihat di localhost. Apakah di data mahasiswa ada perubahan? Ya, tepat sekali ada perubahan. Jadi ini kenapa ID-nya kok 58? Karena sebelumnya saya sudah membuat ID sebanyak 57 dan saya sudah hapus semuanya, jadi auto increment-nya tetap menyala. Oke, terus kita coba lihat file. Ada yang salah. Kita edit ya. Hmm, itu sesuatu yang enggak beres ini. Coba kita lihat. Upload. Oh, kita data mahasiswa. Hmm, oke, sekarang kita coba menambahkan data baru ya. Sini ada data mahasiswa, kita namakan Budi Ahmad, Niden, Hukum, SPP 12 juta, kita close file, kita klik on title, data manusia, oke, kita lihat apakah bisa, dan ternyata bisa. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Sekarang untuk paginasinya, kita coba buat data banyak, tapi kita buat di sini aja di localhost. Coba lihat di localhost. Kita tambahkan dari sini, misalnya NDI-nya berapa tadi? Kita buat sama aja ya. Namanya Beno Sanjaya. Alamatnya misalnya mana ya? Namanya ada. Buktinya psikologi. IPK-nya 3. SPP-nya itu ini aja. Ini kita buat data dummy aja ya. Sebuah data yang kalau diklik itu nggak ada isinya. Ini kita coba buat nampilin pagination. Kita ketikkan di PNG, kirim,
kita kirim lagi, kita lihat di database-nya. Oke, tambah satu lagi ya, kita tambahkan satu lagi, NBI-nya 0, namanya saya Budi hilang, alamatnya kita mana ya, Mojokerto, berartinya tetap kedokteran, IPK-nya 3, SPP-nya 2 juta. SPP ya. Ijazah kita ijazah PNG. Kita kirim, terus kita kirim lagi. Nah, kita sudah buat database lewat MySQL dari PHP MyAdmin. Kita coba refresh ini. Nah, di sini saya setting jika datanya lebih dari 5 data, maka dia akan membuat pagination satunya lagi. Karena di sini total mahasiswanya ada 6. Oke, untuk data mahasiswa sudah clear. Lalu kita lihat ke dosen. Di sini kita dosen sama saja seperti tadi. Kita lihat ketentuannya. Kode dosen, nama, alamat, prodi, jabatan. Misalnya kode dosennya kita riset 02, namanya Iwan Setiawan, alamatnya Rungkut Lor, prodinya industri, teknik industri, jabatannya kita kaprodi misalkan, kaprodi tanpa dosen. Oke, kita lihat di database kita ya sudah berhasil terbuat di sini. Untuk pagination ini editnya hapus sama saja. Kita coba misalnya alamatnya ganti nih, Rungkut Kidul misalkan. Kita update. Kita lihat di sini. Oke, sudah berhasil ya. Terus kita coba tambahkan lagi ya. Kita tambahkan. Di sini sudah berhasil berubah. Sini kita tambahkan secara manual untuk lihat pagination-nya. Kita buat data dummy. Isya, alamatnya Waru, berartinya mesin, jabatannya misalnya dosen. Kita kirim, kita kirim lagi. Kita lihat di dosen, kita tambahkan lagi.
Itu dosennya, namanya itu tanah, alamatnya tuh Gunung Anyar, lebihnya kedokteran, jabatan dosen. Kita kirim lagi jadi dosen. Nah, kita buat kurang lebih 7, kita reload. Nah, ada beginnesnya. Kalau kita hapus, di sini juga ikut hapus. Nah, itu. Lalu kita ke mata kuliah. Di sini sama seperti tadi, kita tambah ke mata kuliah dulu. Saya 10 bakal bulus 5 3 SKS tambah. Nah, sudah berhasil. Kita tambah data, lihat di mata kuliah ya. Oke, sudah terupdate. Kita coba buat sekali lagi. Aku isi kuantum untuk SKS aljabar linear, salah, kodenya 105 misalnya, 1003. Nama matkulnya misalnya aljabar linear, SKS-nya 3 SKS. Kita send, oke, kirim lagi. Kita lihat di mata kuliah. Oh, ada. Kita tambah data lagi, satu lagi ya. Terus apa ya? Oke, sudah selesai. Untuk di sini juga sudah ada. Nah, untuk laporan, nah di sini laporannya kita ambil dari tabel mahasiswa, tabel data mahasiswa, dan juga dosen, dan juga mata kuliah. Ya, seperti ini. Data mata kuliah, mahasiswa. Kita coba download ya. Kita coba download yang ini. Maka ini ada foto yang kita kirim tadi. Lalu untuk sebentar, close. Chart grafik. Nah, di sini grafik menunjukkan jika ada beberapa mahasiswa, saya zoom dulu ya. Ada grafik menunjukkan SPP mahasiswa. SPP mahasiswa di sini 15.000-nya ada dua anak, ada yang 14.000. Nah ya, ada yang lain seperti itu.
Kita coba ganti, nggak usah ya, kita tetap gini aja. Lalu kita logout, maka dia akan kembali ke tampilan logout. Dan mahasiswa kita pakai config tadi, configuration. Di sini ada sebuah perintah. Jadi misalnya jika server dari request method sama dengan post, dia akan mengecek sini semua metode post ini ke variabel ID, $ID. Lalu setelah tulis semuanya, dia akan mengecek apakah ijazah apakah ada file ijazah yang diupload. Kita lihat di file ijazah name, nanti masuk ke upload sini, lalu ke target filenya, ke target dir sini, ke upload. Lalu di SQL-nya update mahasiswa, set NBI, nama, alamat, prodi, dan seterusnya. Lalu untuk sini NBI nama akan dia masuk ke sini. Jika else, maka dia akan ke tanpa file ijazah. Oke, seperti itu. Jika berhasil, maka muncul alert data berhasil diedit akan menuju mahasiswa PHP. Oke, ini untuk tambahan di atas jika else. Lalu untuk CSS-nya sama seperti yang sebelumnya. Sini ada format of post. Kata kita pakai post. LNBI sini pakai tipe-nya teks semuanya. Kali PK pakai number. SCP pakai number. Nanti di echo row ID. Seperti itu. Lalu ke href mahasiswa ke sini. Oke, kita ke di hapus delete mahasiswa ya. Jadi di sini delete mahasiswa ini cara kerjanya yaitu mengambil dari config PHP, mengambil data dari ID, lalu di sini menyeleksi file ijazah dari form mahasiswa ketika ID-nya sama dengan ID. Oke, sini jika yang dihapus adalah file ijazah ini ya. Kalau hapus data dari database, maka dia akan delete dari form mahasiswa. Jadi data yang ada di mahasiswa akan di delete melalui SQL. Oke, sini mahasiswa kita close. Sama seperti semuanya, kalau dosen dia akan ke dosen, kalau sudah dia akan ke lead dosen. Sama juga dengan mata kuliah juga menggunakan config dari mata kuliah ketika ID sama dengan ID. Terus apa lagi ya? Laporan dulu. Nah, ini kan laporan mengambil data dari mahasiswa. Ya, data dari mahasiswa. Dan mata kuliah juga ya. Di sini jadi di sini itu dia mengambil data dari mahasiswa. Jadi kita membuat sebuah variabel itu bernama mahasiswa query untuk menyeleksi dari database mahasiswa ini. Maka nanti kita buat variabel lagi namanya mahasiswa result. Maka database-nya akan
masuk ke query. Sama juga ini untuk dosen, ini juga untuk mata kuliah kan lebih sama. Kalau kita masukkan ke dashboard PHP, lalu sini, nah sini kita ambil yang kalau misalnya di mahasiswa kan mahasiswa result. Ini saat MBI nama alamat body SPP, harus uploads. Di sini kita bisa download di sini. Lalu kalau mata kuliah di sini pakai mata kuliah Cospen ya di sini. Buat di sini ya. Terus untuk mata kuliah juga untuk dosen ya. Ini kalau mata kuliah ada dua. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus sampai sini aja. Oke, hapus. Nah, di sini untuk data dosen sama seperti perintah yang ada di atas, kita pakai call span 5 karena kita hanya menggunakan 5 call span 5, 5 baris. Kalau di mata kuliah itu cuma 3 baris, kalau di laporan data mahasiswa cuma 6 atau 7 baris. Oke, sudah seperti itu. Lalu kita lanjut ke grafik. Oke, grafiknya di sini. Nah, di sini saya ini pakai apa namanya eh, SPP chart, lupa namanya. Jadi chartnya ini seperti batang gini, eh, buat bubble chart ya, bubble chart. Bubble chart itu seperti ini bubble chart. Bubble chart. Nah, seperti ini. Jadi membuat gelembung-gelembung di sini kalau datanya banyak, maka dia akan membuat gelembung yang besar. Di sini saya pakai bubble chart. Nah, ini kelihatan ya. Ini tipenya bubble, mengubah tipe menjadi bubble RXYXYR. Jadi untuk yang ini ya XYR ini, lalu kita ambil dari SPP data, dari variabel cons kita ambil dari variabel SPP data, dari data SPP dan data jumlah. Terus untuk background colornya kita pakai warna ini aja ya, warna warna ya biru lah kita. Lalu responsive tones, plugin, position di top sini atas, terus teks grafik mahasiswa. Oke, seperti itu. Lalu kita lihat di laporan dari dosen, update dosen sudah, update mata kuliah juga sudah. Nah, untuk sini juga saya tambah untuk peletakan file icon itu saya pakai di sini. Jadi cat PNG, misalnya grafik ini pakai cat PNG kita buka ya. Nah, dia tampil di sini. Untuk CSS JavaScript saya pakai Bootstrap saya pakai Bootstrap ya. Kita upload saya taruh di sini. Kita sudah logout. Oke, sini juga kita lihat
Sebentar. Oke, nampaknya di sini semua sudah kita bahas. Oke, sudah kita bahas semuanya. Hmm, Misal iki lagi. Coba ditambah lagi ya. Oh, long term. Too long. Oke. Oke, sekian video tugas EAS dari pemrograman web. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.